Bagaimana Islam menanggapi tentang hukum Al-Quran yang digunakan sebagai azimah? Ini poinnya. Atau jimat lah. Di sini terjadi khilafiyah. Perbedaan pendapat antar ulama. Ulama satu lainnya tentang hukum azimat dari Al-Quran. Sebagian ulama memperbolehkan, sebagian ulama lainnya mengharamkan. Yang paling menyolok dua kubu deh. Muhammadiyah, NU. Perkara jimat pasti Muhammadiyah mengharamkan, NU membolehkan. Lah waktu sampai sekarang aja waktu untuk kita misalnya puasa Ramadan, beda pendapat terus kan? Karena beda disiplin ilmu. Tapi kalau kita mengilmuinya kan nggak jadi khilafiyah. Betul kan? Kenapa Quran itu multi? Ini ya kearifan perlu. Allah tahu itu. Itu nggak khilafiyah. Perkara azimat itu. Ya, karena ada ulama yang membolehkan. Seperti halnya Imam An-Nawawi, tahu kan? Yang wafatnya 676 Hijriah. Udah top deh Imam Nawawi itu. Ada kitab ya yang disebut At-Tibyan fi Adabi Humalah. Humalah Al-Quran. Tepatnya pada bab al-ayat wa al-suwar al-mustahabah fi auqatin maksusatin. Dijelaskan di kitab itu, karangan penyusunnya Imam An-Nawawi. Faslun yustahabu an yaqara anda naumi ayatul kursi wa kulhu halalan ahadun wan laudati wa akhiru surat al-Baqarah. Disunahkan ketika akan tidur membaca ayat kursi, kul huwallahu ahad atau al-muwajjatain dan akhir surat al-Baqarah. Mau tidur. Kalau apa? Kalau antum ada niat yang diburu besok, kalau antum hari itu masih sakit, itu udah obat. Kan jimat tuh. Benar kan? Membaca aja. Hadisnya sahih. Fahada mimma yahtamullah wa yata'aqadu alat nabihi faqad tabata bihi ahadatihi sahihatun an Abi Mas'ud lil Badri radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala. Ini amalan yang perlu diperhatikan. Diriwayatkan berkenan dengan menerusi hadis-hadis sahih dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, ini sabdanya. Ala liyatani min akhiri suratil Baqarati man qarahu bama yafi lailata kafatahu qalla muzaatun. Barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam suatu malam, maka kedua ayat itu bisa sebagai penawar dan pelindungnya. Kapan bacanya? Dalam suatu malam, berarti sudah isya. Ayatnya apa? Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua aja ayat itu, jangan ditambah yang lain. Sakit, kelilit utang, bacanya masuk sampai qiyamul lail. Itu jelas tuh. Jadi harus poin-poin itu ada di Al-Mudzarabat, Al-Ibrid.
Coba lah buka apa tuh kitab itu. Ya, sayangnya yang aslinya ini, hati-hati yang baru ini, ragu ini. Pas diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada perubahan. Itu ada tuntutan dari pengarangnya seharusnya. Min ahlil ilmi kafata an qiyamil laili wa qala akharuna kafatahu amilu rohibi lailatahu. Ada sejumlah pakar ya, mengatakan begini, maksudnya mencukupinya dari sholat malam. Jadi ayat Al-Baqarah itu harus dicukupi dengan sholat malam. Jadi para ulama lainnya juga yaitu melindungi dari penawar dari segala hal macam masalah, termasuk juga yang sifatnya kasat mata, gangguan yang sifatnya dari jin. Jadi terkait penyakit. Jadi gimana amalannya? Sudah sholat, ini namanya bukan sholat bukan sholat tahajud. Bukan, tapi dilakukan malam qiyamul lail. Sholat 2 rakaat itu sholat hajat sebetulnya, karena kita ada keinginan. Nah sudah sholat 2 rakaat. Biasanya sholat itu kalau malam itu misalnya sakit, ada kelilit utang, ingin mendapatkan orang, ya. Nah, sudah itu doanya dibaca surat terakhir Al-Baqarah, cukup itu perintahnya, karena itu hadis. Sampai ya? Nah, kalau kita pahami kan kemana-mana nanti lah kita. Bisa aja overdosis kan? Ya. Karena hitungannya harus jelas kan? Ya. Sama minum obat. Nah. Jadi hal tadi menandakan bahwa Al-Quran bisa digunakan sebagai azimat atau jimat untuk melindungi diri dari gangguan apapun. Dengan tepatnya hitungan, tepatnya waktu, ya harus dipahami melalui tuntunan sunnah. Ya. Begitu juga perkara raja. Kalau raja ditulis. Kalau tadi diamalkan, ada kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamala Al-Quran, dijelaskan pula tentang penggunaan raja. Anu tidak full ya membahas hibrid. Kalau hibrid itu nanti dibahas di kultur Minang, bertolak tuh. Yang bertolak anu tidak bahas. Ya, sekaten, bawa makanan, ya. Sudah itu ditaruh di suatu tempat, diambil lagi, dimakan. Nah di sini kan nggak masuk itu, ya. Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Nanti jelaskan. Kondisi alam, kondisi tempat, sosiokultur mempengaruhi. Nenek moyang kita tidak setuju begitu. Dulu kan masih ada puluh terkontaminasi ziko. Orang muslim pas menanam sesajen dulu ke sawah untuk Dewi Sri kan, kita orang dulu terkontaminasi dari hibrid. Hati, syirik itu. Tentang penggunaan raja. Pada saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, dinukil ya dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamala Al-Quran, menerangkan bahwa wa ma kitabata alul urfin minal Quran faqala malikula abusuhu bihi idakan af qasabatun awzildun wa karijan alaihi wa qala ba'du asabina ida katiba afkali ruju Qur'ani mai garihi falai shibram malakina alwal tarakaha li kaunihi hayamal Allah al-hadati wada kitabi yusan mabda qallaha al imam maliki raha halalan, ya.
menulis huruf-huruf Al-Quran itu tidak dilarang, tidak diharamkan. Kata Imam Malik, ini pengarangnya Imam Malik. Manakala diletakkan dalam botol atau ditaruh dalam bungkus yang sifatnya dibungkus dengan timah. Karena ini suatu penghormatan supaya jangan lapuk. Ya. Ini timah supaya kareh nih, setan tidak masuk. Kamah kajinya. Di dalam botol jinnya masuk, mereka tidak bisa keluar. Tidak itu dong. Ya. Sebagian ulama berkata bahwa tidak dilarang menulis Al-Quran bersamaan dengan yang lain sebagai sebuah azimah, akan tetapi lebih baik dihindari karena akan terbawa ketika hadas. Makanya ditutup dengan sesuatu yang sifatnya tahan dengan cuaca, dengan air. Kecuali jika memang dapat dijaga dan tidak disia-siakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Qolaha al-Imam Maliki raha halalan. Siapa yang nggak kenal Imam Malik lah? Referensi bukunya ada. Berarti dibolehkan menulis raja. Ya. Jika kita mengikuti pendapat yang tadi, maka azimah dari Al-Quran halal diperbolehkan. Asalkan dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Karena itu ketika kita memiliki azimah, maka kita harus yakin dan percaya bahwa kekuatan hanya milik Allah agar terhindar dari kesyirikan. Karenanya pengobatan penyakit dengan menggunakan raja Al-Quran merupakan sebetulnya tingkat tertinggi derajat seseorang yang percaya bahwasanya Al-Quran mempunyai keistimewaan, ada mukjizat di dalamnya. Gini, kalau antum memakai raja Quran tanpa kuat mukjizat Quran, jangan pakai. Jangan. Kalau tertolak dengan katrat, keraguan jangan. Bermasalah. Tapi kalau antum kuat bahwa ini mengandung mukjizat dari Allah, pakai. Maka itu hidup. Itu aja kuncinya. Jadi kuncinya itikad. Kekuatan iman. Itu masalahnya. Sebab kalau tidak begitu mengandung kesyirikan nantinya. Dan perlu dipahami Quran itu memang asbab. Hakikatnya kan Allah. Sebab bisa disebut wasilah, jalannya ke sana. Kan itu. Iya kan? Kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau kita tahu ilmunya, ada wasilahnya, ada jalannya, ada asbabnya. Wasilah itu asbab. Jangan diprediksi yang aneh-aneh. Wasilah bukan Tuhan. Duduk ya. Kita ke Mekah nggak mungkin nggak pakai jalan, nggak mungkin. Benar kan? Ya. Jadi sesuatu yang bersifat gaib itu ada dan harus diyakini oleh umat muslim. Jika merujuk pada sirah nabawiyah, kita berperang melawan kaum kafir. Salah satunya pada perang Badar kita contohkan. Kaum muslim yang pada saat itu hanya berjumlah 300 pasukan biasa lagi, mengalahkan kaum kafir yang berjumlah kurang lebih 1000 pasukan, semuanya pakai baju besi. Yang 1000 itu kan orang kaya. Lawan 300, nggak pakai baju besi, nggak ahli perang, tapi menang. Perang Badar tuh. Ini kan menunjukkan pasti ada sesuatu X-nya. Pasti. Nah, ada pertolongan Allah. Itu kan dijelaskan di Al-Quran. Perhatikan Ali Imran surat 3 ayat 123. 123. Perhatikan tuh.
pertolongan Allah itu kan penawarnya hanya bertakwa ya. Takwa itu kaitannya dengan tawakal. Jadi apapun juga yang antum pakai. Kalau antum nggak punya pistol, pakai tawakal. Maka jadi bom. Pistol lawan bom kalah pistol. Betul kan? Nah, itu takwa. Takutnya hanya kepada Allah. Bukan takutnya yang banyaknya 1000. Ini maknanya udah itikad, akidah, kekuatan iman. Kaum muslim diingatkan tentang pertolongan Allah ketika perang Badar agar mereka selalu ingat kepada Allah, bertawakal kepadanya. Padahal waktu itu mereka berjumlah sedikit dengan perlengkapan perang yang tidak memadai. Itu sejarahnya begitu. Jumlah kaum muslimin pada waktu itu hanya 300 personil dengan 2 pasukan berkuda melawan pasukan kaum kafir yang sudah lihai dalam berperang menggunakan baju besi semuanya yang berjumlah 1000 banyaknya. Semua itu menjadi bukti bahwa kemenangan tidak lain berasal dari Allah. Tidak dengan banyaknya jumlah pasukan, lengkapnya persenjataan. Jadi peristiwa perang Badar menunjukkan kekuatan yang bersifat gaib itu ada. Diyakini. Begitu juga kehidupan sekarang, seharusnya begitu. Ya. Demikian juga dengan azimah, raja, mujarabat, hijib, wirid, dan lain sebagainya. Itu kan merupakan perantara untuk berzikir lebih dekat supaya Allah bisa membantu kita, bukan mempercayai amalannya, bukan mempercayai hijibnya. Ya. Itu kan wasilahnya. Jangan sekali-kali hijib basmalah memiliki kesaktian. Luruskan ya. Tapi kita harus menggunakan itu. Ini dijelaskan oleh seorang Syekh Sufi Abdul Ghani An-Nabulusi yang wafat 1731 Masehi. Anna dikriyu wujudu qalbin yastati'u an yatawassal ma'al haqqi fi mahabbatihi wa tazimihi li anadzikra yadfa'un nisyana. Maksud dari zikir adalah keberadaan hati yang terus-menerus bisa menghadirkan al-haq Allah dengan rasa cinta dan memuliakannya, karena zikir itu mengusir lupa dari Allah. Jadi azimat atau azimat yang digunakan pada masa Nabi salah satunya yaitu pada saat Nabi mau wafat. Para sahabat Nabi masih menyimpan, setelah Nabi wafat masih menyimpan rambut Nabi. Jangan rambut ulama, nggak bisa. Nabi itu beda. Keringetnya aja bau kesturi lah, kita lah. Setinggi-tinggi amalan keringetnya bau apak juga kan. Maka jangan heran, nggak mungkin sampai sekarang ada rambut Nabi walau alam keasliannya ya. Ummu Salamah termasuk istri yang masih menyimpan rambut Nabi. Jika ada sahabat Nabi lain yang sakit atau terkena pada masa itu penyakit ain atau kena sihir, maka mereka mengirimkan wadah yang berisi rambut, ya, kemudian dicelupkan itu ke air sebagai obat. Hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab berkata, qala li ahli datai yaumin an aulkiya Umma Salamata zauza an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi inna in maklum ma'in wa kana Isra'i ya isu sumbi ila inna abi thawat asabi fihi adatu kuyutam min kuslatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaru marbutun ida kan saksun mamarbutun ashaba syarun ausiyun min hada fawatil makana alladhi sabakhata bila sarrahi li ummi Salamata
Summa rupatu risilahu ailadi yasibul jarasya para aitu anna syaharaha qad tawal ilal launi ahmar. Keluargaku pernah menyuruhku menemui Ummu Salamah istri Nabi SAW dengan membawa mangkuk berisi air. Sementara Israel memegang mangkuk tersebut menggunakan 3 jarinya yang di dalamnya terdapat beberapa helai rambut Nabi SAW yang diikat. Apabila ada seseorang yang terkena sihir atau sesuatu, maka tempat mewarnai rambut beliau diberikan kepada Ummu Salamah. Lalu aku mendongakkan kepala ke wadah yang menyerupai lonceng. Aku melihat rambut beliau sudah berubah merah. Nah, jadi buktinya jelas, langsung berubah merah. Nah, jadi kalau ada nyimpan rambut di mana aja lah ya, rambut kan banyak nih, di Alphard aja ada. Bawa aja kalau kena sihir, bawa mangkok dilihatkan ke depannya gitu aja. Itu kalau nggak merah nggak usah. Yang duduk pernah coba nggak merah-merah gitu. Berarti kan ragu itu. Ya, maka disimpan. Ya gampang. Masalah terbesar bagi pengguna azimah adalah pada hati. Itu aja. Pada hati. Jangan sampai pada diri seseorang muncul keyakinan bahwa mengakibatkan terjadinya keajaiban adalah azimat tersebut. Kuncinya kan hati. Sebab azimat hanyalah refleksi keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara sering terjadi kesalahan, maka timbul kemusyrikan pada pengguna azimat itu. Belakangan sebagian ulama akhirnya ada yang melarangnya. Pada zaman Nabi banyak yang pakai. Perang Badar itu hampir separuh dia meminta rambut Rasulullah. Kehebatan rambut Rasulullah dicabut itu sebanyak orang nggak gundul-gundul, Pak. Rambut dulu Rasulullah agak panjang. Oleh karena itu pendalaman akidah perlu kita lakukan kembali kalau kita memakai ilmu hikmah, kan ini bagian daripada ilmu hikmah. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pegangan kita. Jangan terlalu kita memusyrikan, mengkafirkan perkara-perkara jimat. Belum tentu semuanya begitu. Maka Anung jelaskan kultur dan tempatnya juga harus kita pahami secara lebih benar. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Idwan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.